Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Juli 2022 dengan judul Berpegang pada Kekuatan Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 27 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Henok adalah seorang manusia dengan pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Ia mendapat kehormatan dengan memperoleh wahyu yang istimewa dari Allah. Tetapi sekalipun ia selalu berhubungan erat dengan sorga, oleh satu kesadaran akan kebesaran serta kesempurnaan ilahi di dalam dirinya, ia adalah seorang yang paling rendah hati. Lebih erat hubungannya dengan Allah, lebih dalam kesadarannya akan kelemahan serta kekurangan yang ada pada dirinya. Merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah, Henok menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendirian, untuk berenung dan berdoa. Dengan demikian ia menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya agar ia dapat melaksanakannya. Baginya doa merupakan napas jiwa. Ia hidup dalam suasana surga. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 89. Melalui hubungan dengan Allah dengan cara seperti itu, Henok memantulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi. Wajahnya bercahaya oleh satu terang yang suci, seperti terang yang bersinar di dalam wajah Yesus. Apabila ia selesai berhubungan dengan ilahi, orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap sorga di wajahnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 91. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan. Ia telah memberikan janji ini. Kalau mereka mencari perlindungan kepadaku, ia mencari damai dengan aku. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 395. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan satu pelajaran penting bagi kami untuk kami terus berpegang pada kekuatan Allah, untuk
melaksanakan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan satu penekanan khusus kepada kami. Henokh adalah seorang manusia dengan pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Ia mendapat kehormatan dengan memperoleh waktu yang istimewa dari Allah. Tetapi sekalipun ia berhubungan erat dengan sorga oleh satu kesadaran dan kebesaran serta kesempurnaan ilahi di dalam dirinya, ia adalah seorang yang paling rendah hati. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati sama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan pertolongan hikmat daripada sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah dengan roh dedikasi yang berasal daripada sorga, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia, para tukang dan material yang dipergunakan. Biarlah mereka dapat mengerjakan semuanya selesai tepat pada waktu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa yang berada di setiap lembaga pendidikan. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka, berikan sukacita bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, karena kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus. Kami menyerahkan untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.